Marilah kita menguduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kita. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah karya Kristus membawa kelegaan. Untuk merespon tema pagi ini, kita menyanyikan kidung pujian dari PKJ 27, bait 2 dan 6. Pembacaan hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Kita puji Tuhan dengan nyanyian PKJ 43 bait 1 dan 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,
yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayat 3-5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Untuk menanggapi berita anugerah yang sudah kita terima, marilah kita menyanyikan kidung pujian dari KJ 35 bait 3 dan 7. Marilah kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sudah, Mas. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang kekasih, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa memohon terang Roh Kudus sebelum kita menerima sabda kebenaran Allah. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Selanjutnya Tuhan, kami akan menerima sabda kebenaran-Mu. Sebelum kami menerima, membacanya, kami mohon turunkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menerima sabda kebenaran-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengar Tuhan, bersabdalah. Amin. Adapun firman Tuhan terdapat di dalam kitab Matius 11 ayatnya yang ke-16 sampai 19, diteruskan 25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian sabda Tuhan. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya,
Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayatnya yang ke-25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita gumuli sebagai nats, sebagai ayat mas di dalam Matius 11 ayatnya 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu yang kekasih serta saudara-saudara anak-anak yang dikasihi Tuhan, adapun tema firman Tuhan pada pagi hari ini, tema yang diberikan oleh sinode, yaitu karya Kristus membawa kelegaan. Karya Kristus membawa kelegaan. Bapak Ibu serta saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab itu banyak sekali perintah-perintah atau ajakan-ajakan atau suruhan yang diberikan Tuhan untuk umat manusia. Nah, di dalam perintah itu terdapat dua hal. Yang pertama, setiap perintah Tuhan terdapat kemampuan umatnya untuk melaksanakannya. Jadi yang pertama, setiap perintah Allah itu ada kemampuan umatnya untuk melaksanakan. Seperti di dalam ayat yang 30, Yesus bersabda, sebab kuk yang aku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu ayat yang ke-30. Dan yang kedua, setiap perintah tadi mengandung yang kedua, setiap perintah Tuhan ada berkatnya. Jadi yang pertama itu setiap perintah itu bisa dilaksanakan oleh umatnya. Yang kedua, setiap perintah itu mesti ada berkat bagi setiap orang yang mau melaksanakan atau mendengarkan perintah Tuhan itu. Marilah kita bahas satu persatu, Bapak Ibu yang kekasih. Yang pertama, yaitu perintah Tuhan atau ajakan Tuhan, mari kepadaku. Mari kepadaku. Untuk apa kita dipanggil Tuhan?
Tuhan katakan, mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi kita diundang, dipanggil, Yesus akan memberikan suatu kelegaan bagi kita. Karena apa? Banyak sekali aturan-aturan agama Yahudi yang sangat membebani umat. Aturan-aturan yang begitu berat untuk dilaksanakan umatnya. Bahkan boleh dikatakan tidak mampu untuk menjalankan itu. Contohnya, pertama-tama itu harus sunat. Kalau mau jadi agama Yahudi, kalau laki-laki harus sunat. Tanpa sunat tidak akan berkenan di hadapan Allah. Berikutnya, mereka harus berpuasa. Mereka harus memberikan suatu zakat-zakat kepada orang. Mereka harus berkorban. Yang semuanya itu tidak gampang. Bahkan di dalam agama Yahudi, apabila ketahuan orang itu melanggar hukum Tuhan, contohnya berzinah, dia harus dirajam sampai mati. Jadi betapa beratnya agama itu untuk dijalani. Sehingga Yesus memanggil, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa dikatakan memberikan kelegaan? Karena atau aturan-aturan yang dibawa oleh Yesus ke dunia ini adalah enak, bebannya pun tidak berat, beban pun ringan. Kok itu adalah kalau kuda atau sapi yang untuk membajak atau kerbau itu, dia di lehernya dikasih palang untuk membawa beban atau menarik beban begitu. Ya. Jadi kok yang diberikan Yesus, aturan yang dibawa Yesus ke dalam dunia tidak berat, enak, dan bebannya pun ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah daripadaku, ayatnya yang ke-29 disebutkan di sini. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajarlah padaku. Mengapa belajar pada Yesus? Karena Yesus itu adalah guru. Guru maha guru yang perlu kita datang kepada dia untuk mendapatkan suatu ajaran-ajaran yang sangat berfaedah. Dan ajaran-ajaran Yesus itu, dia itu rendah hati dan lemah lembut. Dia mengajarkan kasih, mengajarkan suatu pengakuan dosa yang betul-betul keluar dari hati nurani yang sangat dalam. Jadi bukan mengajarkan gigi diganti gigi, mata diganti mata, tetapi Yesus mengajarkan yaitu dengan kasih. Kasihlah musuhmu, doakanlah musuhmu, berilah makan orang yang kelaparan, berilah minum pada orang yang kehausan. Ajaran yang begitu indah. Tidak seperti ajaran-ajaran Yahudi itu. Musuh harus dibunuh, musuh harus dimusuhi. Tetapi Yesus katakan, hendaknya kamu mengasihi musuhmu, kasihlah sesama manusia dengan lemah lembut. Yesus menyadarkan orang yang bersalah. Bukan justru disalah-salahkan, tetapi justru diangkat supaya mereka menjadi orang yang mempunyai kepercayaan diri kembali. Contohnya betapa dalam kasih Yesus itu. Ketika Yesus itu disalibkan, Yesus dicaci maki oleh musuh-musuhnya, Yesus dihujat, disengsarakan, bahkan dibunuh di atas kayu salib. Sebelum Yesus mengembuskan napas, Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Ini suatu ajaran yang sangat agung dan mulia. Tidak ada orang yang dimusuhi, orang yang disengsarakan, dicaci maki, bisa mengatakan, ampunilah mereka Bapak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan main. Jadi setiap kalau ada orang yang salah, justru Yesus itu datang merangkul dia. Dia sadarkan sampai dia menyadari sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Dan dia mengakui kesalahannya dengan tulus. Bukan seperti orang-orang yang kamu minta maaf. Ya minta maaf saya salah. Tetapi ini betul-betul mengakui bahwa dirinya berbuat salah. Dan tidak akan mengulang kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, perintah Tuhan kepada kita, ikutlah aku. Mengapa harus ikut Yesus? Karena dia adalah jalan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Mengapa harus ikut Yesus? Karena dia jalan. Mengapa jalan satu-satunya? Karena memang Yesus datangnya dari surga. Sehingga Yesus tahu persis kemana kalau kembali ke surga. Nah, Bapak Ibu kekasih, banyak orang yang ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan semua manusia ada akhirnya berdosa, mempunyai sifat-sifat dosa. Orang itu ingin yang tadinya putus hubungannya dengan Allah ini, orang itu ingin sekali untuk kembali hubungan yang mesra dengan Allah. Banyak orang yang mencari jalan bagaimana supaya bisa ketemu Allah. Dia mencari Allah. Maka di dunia ini timbul banyak agama karena seperti itu. Ingin dia mendapatkan keselamatan itu. Tetapi di sini Bapak Ibu ternyata mereka mencari dan mencari tidak akan ketemu. Tetapi apabila kita ikut Yesus, karena dia datangnya dari surga, maka keselamatan pasti didapatkan. Keselamatan itu sudah pasti. Di dunia ini banyak sekali agama, di dunia banyak sekali nabi, di dunia ini banyak orang pintar. Tetapi yang namanya juru selamat hanya satu-satunya, Yesus Kristus orang Nazaret yang disalibkan sebagai pengganti kita. Boleh semua orang mengeklaim, saya punya nabi ini, saya punya agama ini begini. Silakan, itu banyak. Tetapi satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan adalah Yesus orang Nazaret itu. Yang keempat, terakhir. Tinggallah di dalam aku. Kita dipanggil untuk tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, mengapa? Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Barang siapa yang tinggal di dalam batu karang itu tidak akan terombang-ambing oleh ombak. Walaupun diterpa gelombang yang besar sekalipun, kena sinar matahari, panas terik matahari, tapi batu karang tetap berdiri teguh, tegak. Sehingga kita aman berada di tengah-tengah itu. Hidup di dalam batu karang itu. Dan di dalam batu karang itu bisa melindungi dan memelihara kita. Kita akan terlindungi dari semua bahaya apapun karena batu karang yang teguh itu. Begitu pula Bapak Ibu yang kekasih, dengan adanya COVID pandemi ini, banyak orang yang ketakutan. Banyak orang yang mau mencari dokter yang ahli seperti apapun. Tetapi ada jaminan di dalam Yesus. Yesus akan melindungi kita. Yesus akan memberkati kita.
menjauhkan kita dari segala penyakit itu. Kalau kita tetap di dalam Yesus dan kita mau melaksanakan aturan pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Menjaga jarak, memakai masker, tidak dalam kerumunan, cuci tangan, sehingga kita pasti akan aman. Dan COVID itu segera sirna dari bumi Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami ingin mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, hamba yang penuh dengan dosa, sehingga kami bisa berkumpul pada kebaktian ini untuk memuji dan memuliakan nama. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat berkumpul kembali di tempat ini bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau lancarkan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menjadi berkat bagi sesama. Kiranya juga Engkau sertai warga di sekitar tempat ini agar kiranya mereka dapat terus mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum dan hormat bagi kemuliaan nama. Tidak lupa juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahannya, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa menyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Ya Bapa, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepada-Mu. Namun kami tahu, Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari sempurna ini, kami alasan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita nyatakan rasa syukur melalui pemberian persembahan. Firman yang mendasari persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan keputusan.
Untuk mengiringi jalannya persembahan, kita hitungkan dari PKJ 147 bait pertama dan kedua. Di sini aku bawa. Jemaat yang terkasih, mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui pewartaan kami. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, tak lupa kami juga berdoa bagi persembahan yang baru kami berikan demi kemuliaan dan hormat kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menjadi persembahan yang baru. Berkati jemaat di tempat ini yang telah memberikan apa yang mereka punya bagi hormat dan kemuliaan kami. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Ya Bapa, berkati persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, dan izinkan kami berdoa seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita hitungkan dari hitung jemaat 370, bait pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ibu
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita timbulkan dari Kitab Jemaat 369a, bait yang pertama. Ya Yesus, aku berjanji.